Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah hadir ya untuk kuliah hari ini. Ini adalah kuliah pengganti kita karena kita masih sebenarnya tambah ini masih satu kali lagi pertemuan penggantinya. Nanti kita akan cari waktu kalau memang tidak bisa kita akan online lagi seperti ini. Nah, baik itu malam ataupun hari Sabtu. Nah, apa namanya? Tadi kemarin kita sudah bicara tentang konsep kesesuaian lahan. Ada yang sistemnya itu menggunakan scoring, ada yang menggunakan sistemnya itu matching, ya. Ada yang sistemnya itu uh, yang scoring, matching, ada juga index story dan macam-macam evaluasi. Ya. Jadi evaluasi lahan itu adalah kegiatan untuk menilai suatu lahan tersebut. Jadi intinya adalah kegiatan menilai suatu lahan untuk dapat digunakan untuk apa saja. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke evaluasi kesesuaian lahannya. Jadi dalam pertanian itu ada kesesuaian lahan, suitability ya, suitability, ada juga kemampuan lahan. Nah, kemampuan lahan atau capability. Jadi capability itu memiliki metode dan pengertian yang berbeda. Jadi kalau kesesuaian lahan atau suitability itu biasanya digunakan untuk melihat kesesuaian ataupun untuk menilai lahan untuk komoditas apa dia cocoknya. Jadi dia per komoditi. Nah, kalau capability itu untuk melihat kegiatannya, untuk menilai kegiatannya itu cocoknya untuk apa, apakah uh, kegiatannya itu untuk cocok untuk kegiatan pertanian semi intensif, kemudian apakah tidak cocok untuk kegiatan pertanian, dan juga lembaga yang mengeluarkan metodenya juga berbeda. Kalau kesesuaian lahan itu adalah FAO, kalau capability atau kemampuan lahan itu adalah USDA. Kalau FAO itu di bawah United Nations atau PBB, kalau USDA ini adalah Kementerian Pertaniannya Amerika. Nah, Indonesia juga memiliki menggunakan metode kesesuaian lahan berbasiskan FAO ini. Tetapi ada sedikit modifikasi kalau di Indonesia itu karakteristik lahannya itu jumlahnya berbeda yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian kita itu jumlahnya itu setiap setiap komoditi itu berbeda-beda, tapi rata-rata itu ada 17 karakteristik lahan, sedangkan FAO itu ada 21 karakteristik lahan. Jadi kalau modifikasi Indonesia ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang aslinya FAO. Kemudian yang untuk perbaikan lahannya itu kalau Indonesia itu bisa naik 3 tingkat, kalau di FAO itu hanya 2 tingkat saja, perbaikan lahannya sedang dan tinggi. Kalau di Indonesia itu Indonesia itu sedang, tinggi, dan sangat tinggi perbaikan lahannya. Jadi bisa naik 3 kelas, 3 tingkat sekaligus. Jadi sistem FAO itu menggunakan metode matching ya. Jadi dia hanya mencocokkan. Jadi yang dicocokkannya itu misalkan seperti ini ya. Nah, jadi tinggal mencocokkan saja suatu data, ini datanya misalkan, kemudian dicocokkan dengan nilainya, nilai dari tabel kesesuaian lahannya. Kalau misalkan contoh ini tabel kesesuaian lahan karet, nah misalkan dia nilainya temperaturnya 27 itu ada di mana?
tentang yang 27 itu ada di 20 ada di S1 ya, 26 sampai 30. Nah, jadi dia untuk karakteristik lahan rata-rata temperatur tahunan itu dia itu adalah S1. Nah, untuk karakteristik ini saja. Nah, itu namanya metode matching atau mencocokkan. Seperti Anda mencocokkan baju Anda ya, Anda ngetes baju, Anda cocokkan, cocok tidak. Nah, kalau pas nanti itu. Nah, itu akan jadi baju Anda. Nah, ukurannya S1, S2, S3, N1, N2 ini adalah ukurannya. Diibaratkan seperti itu. Nah, kalau itu ini ya. Kemudian dia juga menggunakan maksimum atau minimum likelihood. Jadi dari 21 karakteristik lahan tadi, itu setiap karakteristik lahan akan dicek setiap kesesuaian lahannya. Jadi dia ada, misalkan dari 21 karakteristik lahan, karakteristik pertama itu S1, karakteristik kedua S2, karakteristik ketiga misalkan itu kalau itu adalah S1, kemudian sampai karakteristik ke-21 ternyata dia adalah N1. Maka kalau menggunakan maksimum atau minimum likelihood, dia akan melihat kesesuaian lahan mana untuk kesesuaian lahan akhirnya dari 21 karakteristik lahan ini kan ada seperti kesimpulannya. Jadi lahan tersebut itu dia masuknya itu kesesuaian lahannya kalau tingkat kelas itu apa? Nah, dilihat yang terendahnya apa? N1, maka dia akan menjadi suatu lahan tersebut atau satuan peta lahan tersebut akan jadi N1 kesesuaian lahannya. Itu maksudnya maksimum atau minimum likelihood. Jadi dia melihat dari tingkat kesesuaian lahan terendah. Nah, kalau matching tadi untuk melihat datanya itu dibandingkan dengan tabel kesesuaian lahannya. Nah, sistem FAO itu sama terbagi di 4, ada tingkat ordo, ada tingkat kelas, ada tingkat subkelas, dan ada tingkat unit. Ya, kalau ordo itu dia terdiri dari S dan N, jadi sesuai atau tidak sesuai, suitability atau not suitability. Nah, sesuai, S-nya itu sesuai, dan N-nya itu tidak sesuai. Nah, di tingkat kelasnya, nanti S itu dibagi 3. Ada S1, S2, dan S3. S1 itu sangat sesuai, very suitability ya. S2 itu cukup sesuai ya. Kemudian S3 itu sesuai marginal. Kemudian N1 ini adalah N ini dibagi 2, kalau tingkat kelas itu N1 itu adalah sesuai sementara, not suitability currently, jadi tidak sesuai saat ini saja, ataupun tidak sesuai permanen, dan kalau N2 ini tidak sesuai permanen, atau not suitability permanently. Nah, sedangkan subkelas itu adalah kelas ditambah faktor pembatas. Nah, kelasnya di sini S1, ini S2, S3, N1, N2. Ini maksudnya kelas ini ya. Ditambah faktor pembatas. Faktor pembatas itu adalah kualitas lahan. Jadi di dalam ini ada kualitas, ada karakteristik. Nah, kalau kualitas itu adalah ini ya Bapak. Nah, ini contohnya, ini tabel kesesuaian lahan ya. Contohnya kalau karakteristik itu adalah rata-rata tahunan. Nah, kualitas itu adalah temperatur. Nah, jadi kualitas ini adalah perpaduan dari
ataupun interaksi dari karakteristik lahan yang ada di bawahnya. Misalkan ketersediaan air, ini adalah kualitas lahan. Nah, batas lahannya adalah ketersediaan air. Nah, karakteristiknya ini adalah bulan kering, curah hujan, LGP atau length growth periode atau periode panjang tumbuhnya atau periode lama tumbuhnya. Ini adalah karakteristik lahannya. Jadi dia berinteraksi, jadilah namanya itu kualitas lahan, ketersediaan air ini kualitas lahannya. Nah, ini kodenya W. Nah, itu dan kualitas lahan itu tidak bisa diukur. Jadi dia ini adalah perpaduan atau interaksi dari karakteristik lahan dan tidak bisa diukur. Nah, sedangkan karakteristik lahan itu adalah sifat-sifat lahan baik fisik kimia dari lahan tersebut dan bisa diukur. Nah, dan bisa diukur. Jadi pembedanya satunya tidak bisa diukur dan interaksi kualitas. Karakteristik itu bagian dari kualitas yang sifat dari sifat fisik kimianya, tetapi bisa diukur. Nah, ya. Faktor pembatas biasanya menggunakan kualitas lahan ini dengan menggunakan plus kode. Nah, kodenya ini adalah kode-kodenya. Jadi tinggal S1 misalkan ketersediaan air ya. Nah, misalkan faktor pembatasnya ya ini kelasnya S3. Faktor pembatasnya adalah LGP-nya, length growth periodenya itu adalah karakteristik lahan dari karakteristik lahan dari kualitas lahan ketersediaan air. Nah, itu yang menjadi pembatasnya. Nah, maka kodenya S3 min W. Nah, jadi jika salah satu saja, ini ya, bolak-balik seperti ini. Misalkan satu saja ya dari karakteristik lahan ini menjadi faktor pembatas, maka dia akan dari misal karakteristik lahan ini, ketiga karakteristik lahan ini jadi faktor pembatas salah satu saja, maka dia sudah bisa dituliskan W di sini. Nah, jadi sudah jadi faktor pembatas. Nah, jadi S3 min W misalkan cara menulisnya. Nah, artinya dia itu S3 karena faktor pembatasnya adalah ketersediaan air. Nah, karakteristiknya itu nggak tahu karakteristik apa, bisa jadi LGP tadi, bisa jadi curah hujan, bisa jadi jumlah bulan hujannya, nah bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ada unit ini kelas faktor pembatas dan harkat atau angka. Jadi ada angka tingkat dari faktor pembatas tersebut. Nah, mana yang paling besar menjadi faktor pembatasnya dari karakteristik lahannya tadi. Tapi ini Bapak tidak tidak jelaskan karena jarang digunakan, dan kedua dalam buku Land Framework Evaluation dari FAO-nya sendiri itu tidak begitu jelas. Jadi silakan kalau misalkan Anda mau melihat sumber aslinya, itu Land Framework of Evaluation, nama bukunya, keluaran dari FAO, itu dia tidak begitu jelas untuk unit, untuk tingkat unitnya. Nah, juga nanti akan berbanding lurus dengan skala petanya. Jadi kalau tingkat ordo itu skala petanya lebih dari 250.000, 1 juta, 1 banding 1 juta, 1 banding 500.000 ya. Jadi skalanya itu tingkatnya itu eksplorasi. Nah, kalau misalkan kelas itu tingkatnya tinjau kelas. Kalau misalkan petanya itu nanti skalanya 1 banding 250.000. Nah, kalau semi detail itu skalanya 1 banding 50.000 sampai 25.000. Nanti dia sudah ketahuan
faktor pembatasnya apa kalau di tingkat semi detail. Nah, sehingga kita tahu mau memperbaiki karakteristik lahan atau kualitas lahan yang mana. Jadi tidak selalu peta kesesuaian lahan itu ini. Biasanya yang ditampilkan orang adalah ini, S1, S2, S3, S1, N2 saja. Nah, ternyata dalam tingkatannya dia ada S dan N, kemudian ada juga tingkatnya semi detail seperti ini. Nah, kalau Anda cuma menulis S1, S2, S3, N1, N2 di petanya, di legendanya, itu artinya skalanya skala tinjau. Skalanya 250.000. Nah, ini kualitas atau karakteristik lahan yang ada di sistem FAO. Nanti Bapak share juga di add link untuk bahannya, materinya, nanti Bapak share di add link. Nah, ini kualitas lahan setiap tingkatan. Nah, ini adalah perbaikannya. Jadi kalau di perbaikan lahan, jadi di evaluasi kesesuaian lahan, ada yang namanya aktual, ya, ada kesesuaian lahan aktual, ada yang potensial. Nah, jadi aktual itu apa adanya sebelum ada perbaikan. Nah, jika kita melakukan perbaikan, itu dia bisa naik kelas dari yang S2 jadi S1. Nah, itu namanya kesesuaian lahan potensial. Jadi kesesuaian lahan setelah ada perbaikan dari faktor pembatasnya. Kalau faktor pembatasnya misalkan adalah di sini N ya, N itu retensi hara, ketersediaan hara dengan karakteristik lahannya ternyata yang jadi faktor pembatasnya N, kemudian karakteristik lahannya adalah ketersediaan persentase nitrogen atau persentase N, maka jika diperbaiki dengan tingkat pengelolaan sedang, dia akan naik satu tingkat. Nah, kalau dia dari S2 menjadi S1. Nah, kalau dia naiknya kalau kita tingkat perbaikannya tinggi, nah dia bisa naik 2 tingkat. Nah, ini ada tabelnya. Nah, misalkan N total ya, persentase N. Jadi plus 1 ini artinya kalau perbaikannya sedang, itu bisa naik 1 tingkat. Kalau perbaikannya tinggi, itu bisa naik 2 tingkat. Nah, dengan jenis perbaikannya ada di kolom yang ini. Tergantung dengan kualitas ataupun faktor pembatasnya. Ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini ada tambahan satu lagi. Kalau di Kementerian Pertanian itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi dia bisa naiknya 3 tingkat. Nah, tetapi tidak semua karakteristik lahan itu kalau misalkan perbaikannya sedang itu sudah pasti naiknya 1 tingkat. Kalau tinggi itu sudah pasti 2 tingkat. Tidak selalu seperti kedalaman efektif misalkan. Kalau tingkat perbaikannya sedang itu kesesuaian lahan potensialnya itu tidak bisa naik 1 tingkat. Dia tidak bisa naik. Kalau minus ini tidak bisa naik. Nah, kalau dia tingkat perbaikannya tinggi, dia baru bisa naik 1 tingkat. Dari S2 ke S1 untuk karakteristik lahan kedalaman efektif saja. Dan juga ada lagi kedalaman pirit, juga kemudahan pengolahan, itu naiknya kalau tingkat tinggi itu 1 tingkat saja. Yang lain itu bisa 2 tingkat naiknya. Ini Bapak kasih contoh ya. Jadi ini adalah contohnya, caranya sebenarnya mudah, tidak terlalu susah, lebih susah saat surveinya saja sebenarnya. Contohnya seperti ini ya, ini datanya 27 datanya. Dia ini masuknya apa? Datanya ternyata dia ada di S1 di sini. Nah, jadi kita melakukan kesesuaian lahannya dari tingkat kelas, langsung ke tingkat kelas saja, jangan ke tingkat ordo ataupun subkelas.
Nah, di tingkat kelasnya untuk setiap karakteristik itu kita buat dulu kesesuaian per karakteristiknya. Nah, misalkan di sini untuk kata-kata tahunan, untuk karakteristik kata-kata tahunan itu 27 datanya. Saat kita matchingkan ini adalah masuk kelas S1. Kemudian ini kode T ini adalah kode kualitas lahannya ya, yang akan jadi faktor pembatasnya. Yang akan kita tampilkan jadi faktor pembatas. Nah, T1, W1 ini tidak ada sebenarnya, ini hanya sebagai pembantu saja untuk membedakan. Ini tidak ada, ini hanya dalam FAO itu tidak ada ya ini. Ini hanya membantu saja. Jadi kita saat mengisi data, tahu W1 ini artinya bulan kering, W2 ini curah hujan, W3 ini LGP atau length grow periode ya. Nah, misalkan kemudian data ini lagi, datanya untuk karakteristik lahan kering itu dia bulan keringnya hanya 1 bulan. Nah, 1 bulan saja. Nah, kalau bulan keringnya hanya 1 bulan, dia masuknya ke S1, sehingga di sini dia tulisannya S1. Kemudian curah hujannya ini 2.500 mm per tahun. Nah, 2.500 mm per tahun dia ada di rentang sini. Jadi dia S1. Nah, kemudian panjang tumbuhnya itu 310 hari. Nah, 310 hari itu rentangnya di S2 ya di sini. Nah, jadi dia dituliskan S2. Nah, misalkan di sini drainase tanahnya itu agak cepat. Nah, agak cepat di sini masuk ke dalam S3. Nah, jadi ditulis S3. Sampai nanti ya bahaya banjir ataupun bahaya erosi. Nah, bahaya erosi misalkan di sini adalah S1 ya katanya, karena dia sangat rendah bahaya erosinya. Di sini nanti ada tabel lagi untuk membantu Anda, karena misalkan seperti ini ya. Drainase tanah ini agak cepat, itu berapa milimeter per detik misalkan, atau berapa milimeter per jam infiltrasinya, ya berdasarkan data infiltrasi atau permeabilitas. Ataupun KTK itu sangat rendah, nilainya berapa? Nanti ada tabel bantuan lagi di belakang. Nah, ini tabelnya, ya. Misalkan C organik itu di situ datanya, karena data di lab itu tidak mungkin tinggi, sangat rendah, sedang, sangat tinggi. Tidak mungkin. Biasanya dia menggunakan persentase. Misalkan C organiknya nilainya 1%. 1% itu kategorinya rendah. Ya. Nah, rendah itu kalau di C organik itu masuknya, oke, ini karena karet ini setiap tabel kesudahan ada berbeda ya. Misalkan jangan C organik deh, KTK saja. KTK-nya itu nilainya 7 ya, misalkan 7 mili ekuivalen per 100 gram. Nah, jadi kalau 7 mili ekuivalen 100 gram itu rendah kategorinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di tabel kesudahan karetnya itu KTK rendah itu dia masuknya S2. Nah, seperti ini. Jadi dia rendah itu karena nilainya di antara rentang 5 sampai dengan 12 mili ekuivalen per 100 gram. Jadi ada sekitar setiap 100 gram tanah itu bisa bisa mempertukarkan kation sebanyak 5 sampai 12 mili ekuivalen. Nah, jadi ada 5 sampai 12 mili ekuivalen yang bisa dipertukarkan setiap 100 gram tanah. Nah, sampai dengan tadi, nah,
Kemudian bahaya banjir nanti Bapak ajarkan juga di ada F0, F1, F2, F3. Dia akan menggunakan yang namanya grafik seperti ini, yang mana di bawah ini adalah frekuensi banjirnya, yang sumbu Y-nya ini adalah kedalaman banjirnya. Jadi kedalaman banjirnya berapa, ini banjirnya lamanya berapa lama. Nanti dari hasil ini akan dapat F0, F1, F2, F3, F4. Nanti Bapak ajarkan di lainnya. Nah, dari 21 karakteristik lahan ini, kita mendapatkan kesimpulannya. Jadi suatu satuan peta lahan ini, di satu satuan peta lahan, ya ini kesesuaian lahannya apa. Nah, itu dilihat dari nanti di kesesuaian lahan akhirnya dari 21 karakteristik tadi kita dapat kesimpulan bahwa dia itu kelasnya itu yang aktual, ini yang potensial itu adalah N1. Nah, kenapa? Karena yang paling rendah di sini adalah karakteristik lereng. Nah, lereng. Jadi lereng ini N1 sehingga tidak bisa yang paling rendah ya, N1 ini, lereng ini, dan tidak bisa diperbaiki. Kalau meskipun bisa diperbaiki, bisa naik potensial, dia harus perbaikannya tingkatnya tinggi, baru bisa naik dua tingkat. Nah, N1 jadi aktualnya, jadi apa adanya. Nah, kalau N1 sudah pasti ordonya adalah N. Nah, kemudian tingkat subkelasnya itu adalah N1 min E. E ini adalah faktor pembatasnya dengan menggunakan simbol dari kualitas lahan. Nah, kualitas lahan dari karakteristik lereng ini, persentase lereng ini adalah E, tingkat bahaya erosi. Sehingga kita tulis di sini N1 strip E. Jadi dia ini adalah, kalau di tingkat subkelasnya ini tidak sesuai saat ini, not suitability currently, dengan faktor pembatas erosi tadi, tingkat bahaya erosi. Nah, faktor pembatasnya tingkat bahaya erosi. Nah, potensialnya karena kita perbaikannya adalah tinggi ya, kita asumsikan sedang. Nah, jadi bisa naik satu tingkat. Nah, dari N itu bisa, jadi kita perbaikannya dari kelas dulu ya, biar lebih mudah. Karena kalau sudah tertulis di sini kelasnya, di sini N1, kalau dia sedang untuk perbaikan lahan ini, untuk kualitas lahan bahaya erosi ini kalau sedang itu bisa naik satu tingkat. Nah, sehingga dia bisa jadi S3. Nah, jadi dia yang erosi tadi naik satu tingkat, karakteristik lahan kemiringan lereng itu bisa naik satu tingkat dari dari N1 jadi ke S3. Sehingga yang paling rendah itu adalah S3 yang paling rendah. Kemudian untuk ordonya, karena dia S3 untuk kelas kesesuaian lahan potensialnya ini, karena S3 jadi sudah pasti yang ordonya adalah S. Nah, untuk subkelasnya dia jadi S3ER. Kenapa? Karena yang selain bahaya erosi di sini, tingkat kedalaman R ini, kedalaman efektifnya juga S3. Nah, yang paling rendah juga selain tingkat
bahaya erosi, kualitas lahan, kedalaman karakteristik lahan kedalaman ini efektifnya R, kedalaman perakaran itu S3 juga. Nah, kedalaman efektif ini drainasenya S3 naik jadi S2. Nah, S1 itu tidak, kedalaman efektif itu tidak bisa naik ya. Drainase tanah itu drainase tanah itu bisa naik satu tingkat jadi S2 di sini. Kemudian di sini S1 kedalaman efektif itu kalau perbaikannya sedang itu dia tidak bisa naik lagi. Ini sudah mentok S1 dan dia juga tidak bisa diperbaiki kalau tingkatnya sedang itu tidak bisa naik. Nah, tinggal kita mencari yang lain lagi S3. Nah, yang S3-nya sudah jadi S2 sehingga yang paling rendah ini masih tetap lereng ini. Nah, yang lereng ini. Lereng ini yang paling rendah karena dia S3. Nah, sehingga ini salah ya. Jadi potensialnya S3 tetap S3E. Jadi yang paling faktor pembatasnya bahaya erosi yaitu karakteristiknya lereng tadi, kelas lereng tadi. Bukan S3ER ya, karena dia juga mengalami perbaikan drainasenya dari S3 potensialnya jadi S2 karena dia naik satu tingkat. Jadi yang paling rendahnya masih tetap lereng. Nanti Bapak perbaiki ya sebelum Bapak sehat. Nah, itu ini kategori drainase. Drainase kalau infiltrasinya, kecepatan infiltrasinya kalau 25,0 cm per jam itu sangat cepat dan biasa sebagainya. Nah, itu mungkin kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait kuliah hari ini. Cek. Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan terkait kuliah? Oke, kalau tidak ada Bapak harap artinya Bapak Kasa ini sudah ngerti semua ya untuk materi tadi. Nanti kita perdalam lagi saat praktikum. Jadi saat di praktikum nanti akan lebih mudah nanti kita aplikasikan juga saat menggunakan dengan bantuan sistem informasi geografis dengan software SIG. Nah, ini Bapak absensi dulu. Jadi mohon aktifkan mic-nya. Nanti saat Bapak panggil mohon dijawab.
Aldi ada ya. Hadir, Pak. Hadir. Afifah. Afifah tidak ada ya. Namanya juga tidak ada. Aldiansah juga tidak ada. Aldiansah ada? Oke, tidak ada. Alfredo Hadir, Pak. hadir. Alrido. Hadir, Pak. Alfredo ini kok di namanya kok nggak ada ya? Kami lagi di KP2, Pak. Lagi ngerjain hidroponik. Oke. Jadi Alfredo hadir ya. Aldiansah memang tidak ada. Alrido, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Beni, Hadir, Pak. kemudian Beni ini pakai akun apa? Akun siapa? Akunnya Aldi, Pak. Akun Aldi. Dita Retno, Hadir, Pak. Ego hadir ya. Hadir, Pak. Elviani, Ya, salah. Hadir, Pak. Elvi, Hadir, Pak. Fadal Septian, Hadir, Pak. Feby, Hadir, Pak. Halimah, Hadir, Pak. Arlina, Hendra, Pak Harlina hadir, Pak. ya. Hendra, oke tidak ada ya. Hilda, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Jagat, Hadir, Pak. Mardiansah. Hadir, Pak. Mardiansah pakai akun siapa? Akunnya Rida, Pak. Oke. Mita, Hadir, Pak. Misyati, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Naswa, Hadir, Pak. Noviandini, sorry. Hadir, Pak. Novita, Novi hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Rafael, Hadir, Pak. Resti, Hadir, Pak. Rida, Hadir, Pak. Riris ada? Riris, oke, akunnya ada tapi tidak menjawab. Risma, Hadir, Pak. Septia, Hadir, Pak. Vina, Hadir, Pak. Waldi, oke tidak ada, akunnya juga tidak ada. Weni, Hadir, Pak. Yorgi, oke tidak ada. Juliana, Hadir, Pak. Zulkifli, Hadir, Pak. oke ya. Mungkin sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktu teman-teman, sudah mau diganggu untuk waktu liburannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak tutup ya. Bapak Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak.